سلاما دائمين متلازمين على حبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد، قال ربنا جل وعلا في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang penuh dengan berkah ini, marilah kita bersama-sama menyimak sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khatib akan jadikan tema pada kesempatan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, diceritakan bahwa menjelang terjadinya peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, datanglah seorang Arab Badui, seorang Arab yang berasal dari pedalaman, datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya tentang apa yang ditanyakan itu, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya, membukakan dadanya. Lalu kemudian orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang ini ikut berhijrah bersama dengan para sahabat yang lain sampai kemudian di Madinah. Setelah itu kemudian terjadi peperangan yang pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dari Makkah, yang terjadi di sebuah lembah yang bernama Lembah Badar pada hari kedua bulan Ramadan tahun pertama hijrah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga walaupun dengan jumlah yang sedikit, persenjataan yang terbatas, mereka mampu untuk mengalahkan orang-orang musyrik dari Makkah ini. Dan termasuklah orang Arab Badui ini ikut juga berpartisipasi dalam perang itu. Lalu kemudian setelah perang selesai, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membagikan ghanimah. Bagi kita yang masih asing dengan ghanimah, ini adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh pemenang dalam peperangan tersebut. Akhirnya dibagikanlah ghanimah ini kepada semua sahabat yang ambil peranan di dalam peperangan ini. Tidak terkecuali orang Arab Badui ini juga mendapatkan bahagian. Namun ketika bahagiannya dibawakan kepadanya, dia bertanya kepada orang yang membawa ghanimah ini, apa ini? Ma haza? Maka kemudian orang yang membawa ghanimah ini mengatakan, wahai saudaraku, ini adalah ghanimah yang dibagikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahagianmu karena engkau telah ikut andil di dalam perang Badar ini. Lalu kemudian terlihat raut wajah yang tidak bergembira dari orang Arab Badui ini. Lalu kemudian dia mengangkat ghanimah itu, dia bawa, lalu kemudian dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meletakkan ghanimah ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, laisa ala hadza ittaba'tukah." Saya jauh datang dari pedalaman mencari Anda, bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, lalu kemudian masuk ke dalam Islam, lalu kemudian ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa ala hadza, bukan karena menginginkan ghanimah ini saya ikut kepada Anda ya Rasulullah, bukan karena ini. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu bertanya kepadanya, "Kalau begitu, apa yang engkau inginkan?" Kemudian orang Arab Badu ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin pada suatu saat nanti terjadi lagi peperangan seperti ini antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, lalu kemudian saya juga ikut berperang. Mereka memerangi saya dan saya pun memerangi mereka. Mereka menebas saya dan saya pun menebas mereka. Dan yang paling saya inginkan adalah ada sebatang anak panah yang dilepaskan oleh orang-orang musyrik itu, lalu kemudian mengenai tepat di leher saya sebelah sini. Ada sebatang anak panah yang dilepaskan oleh orang-orang musyrik itu, lalu kemudian mengenai leher saya di sebelah sini." Dia tunjuk tempatnya, Pak. Dia tunjuk di sebelah sini. Lalu kemudian saya gugur di jalan Allah, lalu saya mendapatkan apa yang engkau janjikan, yaitu jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, lalu kemudian mengatakan kepada orang Arab Badu ini, intasduk, jika engkau jujur dengan apa yang kau inginkan itu, jika engkau jujur dengan keinginanmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yasduqallah, maka Allah pasti akan membenarkan engkau, Allah pasti akan membantu untuk mewujudkan apa yang kau inginkan. Lalu kemudian hadirin yang dimuliakan, waktu pun berlalu. Akhirnya pada tahun kedua hijrah terjadi lagi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik yang disebut sebagai perang Uhud. Dan ketika selesai peperangan ini, kemudian ternyata ada 70 orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mendapatkan kemuliaan gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika jenazah-jenazah yang mulia ini dikumpulkan di hadapan Nabi untuk disolatkan, maka termasuklah salah seorang di antaranya adalah orang Badui ini. Dan Masya Allah, ada sebatang panah yang menancap di leher sebelah kanan, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ahuwa, inikah dulu orang Arab Badui yang aku berikan ghanimah?" Lalu kemudian dia kembalikan dan mengatakan, bukan karena ghanimah ini dia ingin ikut berperang, tapi dia ingin ikut berperang karena ingin mendapatkan syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebatang panah yang menembus lehernya. Maka kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, inilah orangnya." Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah perkataan yang mari menjadi peringatan bagi kita sekalian, wahai saudara-saudaraku yang sempat mendengarkan khutbah ini. Apa yang Nabi katakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad shadaqah. Laqad shadaqah. Sungguh orang ini jujur kepada Allah. Dia jujur mengucapkan keinginannya, bukan basa-basi, bukan pencitraan, tapi betul-betul jujur. Dia jujur kepada Allah. Laqad shadaqah. Dia jujur kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Fasaddaqahullahu, Allah kemudian membantunya untuk mewujudkan apa yang ia inginkan. Hadirin dimuliakan, sekurang-kurangnya ada 2 pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis ini. Yang pertama adalah seorang mukmin dalam kehidupannya di dunia ini tidaklah seperti orang-orang yang tidak beriman tentang adanya hari akhirat. Ketika orang-orang yang tidak mengimani adanya surga, tidak mengimani adanya neraka, tidak mengimani adanya hisab, lalu kemudian berbuat di dunia ini seenak perutnya sendiri, memakan apa yang ia inginkan, mengerjakan apa yang ia inginkan, memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperdulikan nilai-nilai, norma-norma dan etika.
Kenapa? Karena mereka hanya memiliki harapan terbatas di dunia. Mereka tidak memiliki harapan dalam kehidupan akhirat nanti. Ini orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi wahai hamba-hamba Allah, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian adalah hamba Allah, kalian adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani bahwa hisab itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Maka di dunia inilah tempatnya kita menggantungkan cita-cita akhirat. Jangan hanya cita-cita dunia, tapi lebih daripada itu, melampaui batas, melampaui zaman, bahkan melampaui semesta alam ini. Kita gantungkan di langit cita-cita kita, cita-cita akhirat yang kita cita-citakan dengan kejujuran yang berasal dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Saudaraku yang mulia, apakah tidak ada di antara kita yang bercita-cita ingin dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah? Apakah di antara kita tidak ada yang pernah bercita-cita ingin dilewatkan di siratnya Allah Subhanahu wa taala seperti kilat yang menyambar? Apakah di antara kita tidak ada yang bercita-cita kita ingin dibebaskan dari pertanyaan kubur, kita ingin masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab? Ini cita-cita akhirat yang mesti kita gantungkan mulai dari sekarang. Dan ketika kita jujur dengan cita-cita kita, la in sadaqata fasaddaqakallah, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang kedua, bahwa sesungguhnya ketika kita menyaksikan fenomena-fenomena yang tidak logis dalam kehidupan dunia ini, bagaimana mungkin ada seorang buta yang tidak pernah membaca, tidak bisa menulis, lalu kemudian bisa menghafalkan Al-Quran? Bagaimana mungkin seseorang yang hanya bekerja sebagai penyapu jalanan, lalu kemudian tiba-tiba mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji? Sementara banyak orang yang memiliki uang ratusan juta, bahkan memiliki aset yang nilainya miliaran, mendaftar haji pun belum. Kenapa ini semua terjadi? Ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena orang-orang ini jujur meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang buta bisa menghafal Al-Quran. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan lalu kemudian dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ada orang yang pendidikannya tamat SD pun tidak, akan tetapi dia bisa mendirikan pesantren dengan santri yang sekian banyak jumlahnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala menilai kejujuran mereka, lalu kemudian Allah mengatur jalannya sehingga kemudian apa yang mereka cita-citakan ini dapat mereka capai. Hadirin yang dimuliakan, maka milikilah permintaan kepada Allah yang jujur dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, baik itu keinginan di dunia apalagi keinginan di akhirat nanti. Inilah khutbah yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahyina muslimina wa amitna muslimina wahsyurna muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداء الدين واهزل من هزل المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا